Jadi yang pertama dulu Bapak Ibu, definisi akuntansi. Jadi definisi akuntansi gini. Jadi di Indonesia yang membuat standar akuntansi itu namanya IAI, ya, Ikatan Akuntan Indonesia, bukan Ikatan Akuntansi Indonesia. Karena masih ada mahasiswa dulu yang nyebutnya Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, IAI itu juga merumuskan kerangka konseptualnya, atau sebenarnya IAI mengadopsi dari IASB namanya. Nah, IASB itu menerbitkan IFRS. IFRS itu kayak standar akuntansi internasionalnya. Nah, di IFRS itu ada kerangka konseptual tentang yang menjelaskan ya definisi akuntansi itu apa sih? Secara sederhana, praktik teorinya, ilmu yang menyediakan informasi keuangan mengenai suatu entitas yang informasi tersebut berguna kepada investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya, atau penggunanya dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal tersebut. Atau kalau saya bisa mendefinisikan dengan secara sederhana, yaitu proses menyediakan informasi keuangan kepada penggunanya. Penggunanya siapa aja? Penggunanya yang saya bold ini Bapak Ibu. Bisa investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya. Jadi, definisi akuntansi secara umum adalah ya menyiapkan laporan keuangan atau memberikan informasi keuangan kepada yang ingin butuh tuh, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, ya. Pak. Ya, silakan. Ya, tadi kan untuk penggunaannya itu IFRS, kemudian bedanya penggunaan seperti pengukuran pemakaiannya dari IFRS dan GAAP yang ada di Amerika itu apa, Pak? Terima kasih. Oke, gini. Ya, ini Mbak Denis tadi ya? Betul ya? Ibu ya? Iya, Pak. Oke, Mbak Denis. Ini mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu istilahnya Mbak Denis tadi yang disebutkan GAP, IFRS apaan itu? Makanan apa gitu kan? Jadi gini Bapak Ibu gampangannya. Standar akuntansi di Indonesia itu namanya SAK, standar akuntansi keuangan. Di dunia yang besar itu ada dua Bapak Ibu. Satu IFRS, satu GAAP. Ya, IFRS itu produknya Eropa sebenarnya, beberapa negara di Eropa, Uni Eropa. GAAP itu produknya Amerika Bapak Ibu. Ya. Singkatnya seperti itu standarnya. Nah, Mbak Denis ini tadi bertanya bedanya apa, kurang lebih gitu kan ya? Betul ya? Atau gimana? Iya, iya. Oke. Seperti pengukuran atau bagi. Oke. Kalau bedanya apa? Bedanya banyak, Mbak. Itu kalau dijadikan kelas itu jadi sertifikasi sendiri, Mbak nanti. Mbak jadi punya belakang nanti Denis Kodenin W standar apa? Saya lupa apa certified standar gitu loh, ada. Nah, saya cerita singkatnya aja. Singkatnya gini, inti perbedaan dari dua itu GAAP dan IFRS itu terletak pada rule-nya. GAAP itu rule base, artinya mereka sangat kaku. Kalau IFRS itu principle base, mereka pokoknya prinsipnya memenuhi, ya nggak masalah. Lah, bedanya gimana? Bedanya contoh misalkan, Bapak Ibu mungkin, Bapak Ibu tahu kas kan ya, kas ya, uang kas biasa di dompet lah, di bank itu uang kas. Lah kalau GAAP, kas itu diletakkannya harus paling atas kalau di laporan. Namanya laporan posisi keuangan. Tapi kalau IFRS, selama prinsipnya ya, pokoknya kamu ngungkapin, terserah posisinya di mana lah. Tergantung manajemen suka-suka di mana. Lah itu IFRS itu boleh naruh kas di paling bawah, di paling atas, di tengah kayak gitu. Lalu timbul pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu yang lain, SAK menurut yang mana Mas? SAK sekarang menurut IFRS Bapak Ibu. Jadi SAK sekarang itu lebih principle based. Selama memang secara prinsip terpenuhi, ya nggak masalah. Sama kayak bilang ya bahasa rasa sayang itu kan bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya, dibeliin barang ya bisa ngomong rasa sayang, ya ditemani ya rasa sayang ya gitu. Ya pokoknya sayang aja gitu. Nah, semoga menjawab Mbak Denis, atau ingin ditanyakan lagi? Iya, terima kasih Pak, cukup. Oke, sama-sama Mbak Denis. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan?